Betapa penting menjadi pendengar yang baik. Keterampilan untuk mendengarkan dengan baik sangat penting untuk keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kemampuan mendengarkan dengan baik itu sangat dibutuhkan untuk kepentingan kita di dunia dan di akhirat. Dan kepentingan itu secara garis besar adalah kita ingin selamat dari segala bahaya, sukses menggapai cita-cita, dan secara menyeluruh kita bahagia. Untuk memahami betapa pentingnya keterampilan mendengarkan dengan baik, kita bayangkan betapa hancurnya rumah tangga bila suami atau istri tidak mau mendengarkan pasangannya. Betapa buruknya kinerja bisnis bila bos atau pegawai tidak mau mendengarkan pihak lain. Dan betapa kacaunya suatu negara bila presidennya tidak mau mendengarkan teriakan rakyatnya. Bahkan seseorang itu bisa masuk neraka jika ia tidak mau mendengarkan nasihat dan peringatan orang lain. Allah memberikan gambaran tentang penghuni neraka yang menyatakan penyesalannya. Mengapa mereka dulu tidak mau mendengarkan dan mengindahkan nasihat orang lain? Mereka mengatakan, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka, penghuni neraka, mengatakan, seandainya dulu kami mau mendengarkan atau kami mau berpikir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka Sa'ir. Penyesalan di sana tidak ada gunanya. Dan Allah bisa mengutip omongan orang yang diucapkannya di masa depan. Di surga dan neraka itu kan masa depan. Tapi Allah bisa mengutip karena waktu itu yang menciptakan Allah. Allah menciptakan waktu, kita membagi menjadi 3. Yang membagi 3 itu kita. Karena kita punya keterbatasan. Apa yang kita alami sekarang, kita menyebutnya waktu kini, sekarang. Dan yang sudah kelewat, kita bilang masa lampau. Dan besok dan seterusnya, itu kita menyebutnya masa yang akan datang. Jadi, yang menyebut masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang itu kita. Kalau Allah tidak terpengaruh karena itu. Allah itu melihat waktu atau kejadian di waktu lalu, sekarang, dan akan datang itu sama. Jadi, kapan saya akan meninggal dunia, di mana, jam berapa, caranya bagaimana, itu Allah sudah melihat, begitu. Oleh karena itu, kalau Allah mengutip omongan orang di neraka, itu benar adanya, karena Allah bisa melihat dan mendengarkan apa yang terjadi di masa yang akan datang, ya. Kalau kita diberi kemampuan melihat atau mengetahui masa depan, justru berbahaya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengetahui masa yang akan datang. Ya. Agar kita hidup dengan selamat dan bahagia, Allah menganjurkan kita untuk pandai mendengarkan. Jadi kita disuruh, pandailah kamu mendengarkan. Terutama mendengarkan nasihat dan peringatan yang datangnya dari Allah sendiri, yaitu Al-Quran. Allah sekaligus mengajari kita bahwa agar kita bisa mendengarkan dan betul-betul bisa memahami pesan dengan baik, kita harus diam sambil mendengarkan. Jadi ketika kita mendengarkan orang lain itu berbicara atau dosen sedang menjelaskan, kita mesti diam. Nah, diam yang diperintahkan oleh Allah itu bukan hanya diam mulut, tapi juga diam pikiran dan hati. Pikiran, artinya kita jangan mikir macam-macam yang lain. Nanti ketika kita mendengarkan pesan dari orang lain, itu bisa bias atau bisa tidak masuk. Karena kemampuan kita memahami itu hanya satu.
Kalau kita bagi, ya kita merasa seolah-olah kita bisa membagi perhatian, tetapi tidak bisa 100%. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Allah diam di sini adalah diam mulut, diam pikiran, dan diam hati. Allah menyebutnya memakai kata ansitu. Ya. Ansitu dari kata ansota itu diam mulut dan pikiran. Kalau diem mulut saja itu pakai sakata yaskutu. Jadi kalau misalnya orang lagi ribut, diem. Nah, itu pakai uskut, pakai kata sakata, diem. Jadi pikiranmu mau jalan macam-macam terserah, tapi jangan ngomong, jangan mengeluarkan suara. Tapi kalau kita mendengar sesuatu yang kita ingin memperoleh manfaat dari apa yang kita dengar itu, kita mesti mendengarkan, ya. Mendengar dan mendengarkan beda ya. Kalau mendengarkan itu mesti fokus, konsentrasi dengan penuh perhatian. Ya. Terus di samping itu kita mendengarkan dengan baik. Di samping itu kita mesti diem secara menyeluruh. Perintah Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkan baik-baik dan diam agar kalian mendapatkan rahmat Allah, agar kalian mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau begitu, benefitnya kalau kita pandai mendengarkan itu banyak sekali. Ya. Saya menyebut benefit karena kalau dikatakan kasih sayang Allah itu cakupannya luas, bukan hanya materi tapi juga yang non materi. Ya. Nanti kita coba lihat pengaruhnya, kita mendengarkan dengan baik dengan kehidupan kita. Itu tadi teknis tentang bagaimana kita bisa mendengarkan nasihat dengan baik. Yaitu teknisnya kita memasang telinga, dengarkan dengan baik dan diam. Di samping itu, Allah juga mengajari kita bahwa untuk menjadi pendengar yang baik, kita mesti memiliki sikap batin. Sikap batin yang baik. Nah, sikap batin yang baik itu apa? Beriman. Dan tunduk rendah hati. Beriman. Iman itu percaya. Jadi kalau secara umum, iman itu kita mesti percaya kepada Allah. Kemudian kalau ada pesan dari orang yang berbicara, kita kaitkan dengan keimanan kita kepada Allah. Apakah pesan itu sejalan dengan ajaran Allah? Jadi keimanan kepada Allah itu kita pakai sebagai ukuran. Kemudian iman itu juga berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi kalau kita mendengarkan orang lain sedang menjelaskan, kita mesti ada sikap percaya pada dia. Kalau kita tidak percaya, tidak akan bisa menyerap. Ya. Jadi misalnya ada capres yang berbicara 01, 02, 03. Biasanya orang-orang itu mempunyai kecenderungan kepada salah satu dari 3 capres itu. Kalau dia ide-idenya lebih cocok dengan 03, maka dia mendengarkan keterangan 01 itu, dia pikirannya jalan. Apa itu, ngomong apa itu? Wah, nggak bisa, aku nggak setuju. Nah itu, jadi meskipun diam, tapi kalau pikirannya itu berbeda dengan apa yang dikatakan, atau tidak percaya kepada orang itu, maka kita tidak akan bisa mengambil manfaatnya. Misalnya, orang yang memang reputasinya dia tukang bohong, ya, dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Nah, orang lain tidak bisa membedakan dia ngomong kali ini itu benar apa bohong, gitu. Maka kalau di hati orang yang mendengarkan itu sudah ada sikap tidak percaya atau kurang percaya, maka sulit bisa mendapatkan pesan yang utuh dan bisa memanfaatkannya. Di samping keimanan juga harus ada ketundukan rendah hati. Nah, ketundukan rendah hati itu diibaratkan sebagai Islam. Islam itu artinya tunduk. Jadi kalau kita membaca ayat ini,
Kalau kita membacanya hanya secara formal, seolah-olah syaratnya itu hanya iman dan Islam. Tapi tentu iman itu bisa diuraikan, Islam itu juga bisa diuraikan. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "In tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun." Kamu tidak bisa membuat orang lain mendengar dengan baik kecuali orang yang beriman, yang mengimani ayat-ayat kami dan mereka itu tunduk patuh. Jadi yang bisa mengambil manfaat dari pesan-pesan Nabi Muhammad itu hanya orang yang punya iman dan ada ketundukan. Abu Jahal dikasih tahu, ya tidak akan bisa menerima dengan baik, ya. Dan seterusnya. Zaman sekarang misalnya ada pejabat bicara, kalau kita percaya bahwa dia itu selalu jujur dan dia selalu benar, ya, berusaha benar lah. Kalau selalu benarnya kan belum tentu. Dia selalu berusaha benar, maka kita itu mau memperhatikan dan kita akan lebih mudah mendapatkan manfaat dari itu. Nah, sikap tunduk dan rendah hati itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan kemauan dia mau mendengarkan nasihat orang lain. Maksud saya tuh bahwa orang mendengarkan pembicaraan orang lain itu bisa berusaha memahami, tetapi belum tentu itu menunjukkan sikap rendah hati. Nah, kalau orang rendah hati itu, kalau misalnya pembicaraan orang lain itu menasihati kita, kalau namanya menasihati itu kan mungkin kita telah berbuat salah, kemudian dia mengoreksi. Atau kita sudah berbuat baik, tapi orang itu ingin kita tampil lebih baik lagi. Nah, kalau orang rendah hati, itu bisa menerima itu. Tapi kalau orang yang tidak rendah hati, artinya sombong, dia akan merasa, kamu sama aku pintaran siapa sih? Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia tidak akan bisa memanfaatkan omongan orang lain. Ya. Jadi, bukti bahwa seseorang itu rendah hati adalah bahwa dia mau mendengarkan dan menerima nasihat orang lain. Kebanyakan kita itu mau memberi nasihat, tapi tidak mau diberi nasihat. Ini tiga diuraikan oleh Allah di surat Al-Asr yang insya Allah kita semua hafal. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh semua manusia itu rugi. Jadi Allah menyebutnya semuanya dulu, semua rugi. Kecuali orang yang demikian. Nah, kalau dikatakan kecuali orang demikian berarti yang dikecualikan itu sedikit. Jadi kalau kita kepingin menjadi orang yang tidak merugi, kita berusaha masuk ke dalam yang sedikit tadi. Siapa itu yang sedikit? Yaitu orang yang beriman dan mau berperilaku baik. Jadi apa yang ditangkap, pesan apa yang diterima itu diimplementasikan. Nah, seperti kajian kita ini kan kita berusaha untuk mengimplementasikan keimanan kita. Dan berperilaku baik itu banyak sekali. Di surat ini dikasih contoh hanya satu saja, yaitu saling mau menasehati. Baik menasehati dalam kebenaran maupun menasehati dalam kesabaran. Nah, kalau namanya saling menasehati itu berarti kita harus bersedia memberi nasihat dan bersedia diberi nasihat. Nah, kemampuan mendengarkan dengan baik itu juga harus dibuktikan dengan pemahaman yang benar, dengan akalnya yang baik, dengan akal sehat. Ini belakangan ini menjadi populer istilah dungu. Saya tidak membahas tentang kedunguan, tapi bahwa kita mendengarkan orang lain itu mesti kita mencoba memahami dengan akal yang sehat. Nah, akal yang sehat itu tidak dicampuri dengan dendam,
tidak dicampuri dengan kedengkian atau curiga. Itu akal yang sehat. Dan kemudian kita terapkan melalui perilaku. Jadi kalau kita mendengar pesan orang lain, kemudian kita pakai dalam perilaku, oh berarti kita itu mendengarkan dengan baik. Kan kalau istilah bahasa Inggris, there, what did I say to you? I told you, but you did not listen to me. Aku sudah memberitahu kamu, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Padahal dengar, waktu dikasih nasihat itu dengar. Tapi dikatakan you did not listen to me. Kamu tidak mau mendengarkan, artinya mendengarkan di situ menerapkan dalam perilaku. Jadi sikap rendah hati itu harus dibuktikan dengan perilaku, menerapkan apa pesan yang disampaikan itu dalam perilaku kita. Nah, agar kita makin hari itu makin terampil menjadi mendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik, kita mesti memperbanyak latihan. Butuh latihan ya, yang apalagi yang abstrak begini, itu butuh latihan. Antara lain menapak tilasi dan mengamati peninggalan orang-orang generasi terdahulu. Artinya itu kita mesti mau mempelajari sejarah atau mengambil pelajaran dari sejarah. Kemudian kita pelajari, ambil kesimpulan apa itu artinya. Ya, misalnya kita merasakan kekacauan dalam kehidupan ini ketika misalnya korupsi itu merajalela sehingga ekonomi menjadi kacau seperti pada tahun 1997, 198. Itu sejarah. Nah, kita kalau mengetahui sejarah itu, kita pelajari sebab-sebab apa sih kok bisa terjadi krisis moneter, krisis ekonomi seperti itu. Nah, terus kita terapkan. Nah, kalau ada orang menguraikan tentang itu, coba kita dengarkan dengan baik. Karena kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, kita tidak bisa menangkap kebenaran. Ya. Kemudian kita itu kiaskan dengan kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang apakah mirip-mirip dengan zaman itu? Wah, tentu waktu itu kejadiannya macam-macam ya. Antara lain banyaknya korupsi. Ya, sekarang ini juga korupsi bahkan lebih marak lagi. Jadi hati-hati kita, kalau tidak hati-hati ada kemungkinan ekonomi kita bisa kacau. Ya. Kita mendengar ada orang yang bertanggung jawab di bidang ekonomi, itu kepinginnya mengundurkan diri. Tapi orang juga ada yang menasihati, jangan, kalau kamu mundur, kepercayaan masyarakat internasional itu tidak ada, maka ekonomi kita akan hancur. Wah, itu akan terulang lagi itu kejadian 97-98. Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti rajin-rajin mempelajari sejarah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha. Apakah mereka itu tidak jalan-jalan di muka bumi, kemudian mereka menggunakan akalnya untuk berpikir dan telinganya untuk mendengar. Jadi kalau kita mau belajar harus melibatkan pikiran dan telinga. Kok tidak mata? Kan kejadiannya di masa lampau. Kalau masa lampau kita nggak bisa lagi belajar dengan mata. Tapi yang kita pelajari, kita belajarnya mesti dengan pendengaran. Nah, sayang banyak orang tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, orang yang tidak bisa mengambil pelajaran itu sama dengan orang yang buta dan tuli. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang yang tidak bisa mengambil pelajaran itu ibaratnya seperti orang yang buta. Tapi butanya bukan mata, tapi buta pikiran atau buta hati. Kalau di Al-Quran disebutnya buta hati yang ada di dada. Nah, berdasarkan uraian tersebut yang beberapa ayat saya sebutkan tadi, maka pelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwa kita bisa melatih diri untuk menjadi pendengar yang baik dengan cara antara lain
menguatkan keimanan, pertama. Kedua, rendah hati dengan ketundukan. Yang ketiga, diam saat mendengarkan penjelasan. Yang keempat, kita mengolah informasi dengan akal sehat. Yang kelima, kita melaksanakan informasi yang benar dalam bentuk perilaku. Kita terapkan. Dan yang keenam, kita mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu. Jika kita bertindak sebagai pendengar yang baik, kita insya Allah akan bisa memperoleh banyak manfaat. Nah, manfaat yang bisa kita peroleh itu saya cantumkan di dalam catatan di situ, di depan kita. Manfaatnya banyak. Antara lain, ini hanya antara lain saja, yaitu dengan kita bisa mendengarkan dengan baik, kita akan memperluas perspektif kita dalam usaha memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapan orang. Karena kita seringkali kalau melihat satu masalah, kita tuh cenderung melihat dari satu angle, dari satu sudut. Tapi kalau ada orang lain berbicara, mungkin orang lain itu melihat dari sudut yang berbeda. Orang lain lagi sudut yang berbeda lagi. Dengan kita rajin mendengarkan orang lain, maka kita menjadi kaya di dalam perspektif. Oh, kalau dilihat dari angle ini begini, dari angle itu begitu, dan sebagainya. Nah, pertama. Yang kedua, kita bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi kita dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugas. Nah, kita sehari-hari itu menghadapi masalah. Apa yang kita lakukan itu kira-kira secara garis besar 1 dari 2. Nah, yang pertama menyelesaikan masalah. Kita punya masalah, kemudian kita berusaha menyelesaikan. Jadi kita sibuk dengan apa yang menimpa kita. Tapi bisa juga kita berbuat sesuatu karena kita ingin mencapai cita-cita. Nah, untuk mencapai cita-cita itu bisa cita-cita sendiri, bisa cita-cita perusahaan, bisa cita-cita yang dianjurkan oleh Tuhan. Nah, itu kita anggap sebagai tugas. Jadi kalau kita mau mendengarkan orang lain, kita bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi. Nah, karena kita kalau hanya dari pikiran kita sendiri itu kan terbatas. Nah, lalu ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh orang lain. Ketiga, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang disebabkan kesalahpahaman. Kalau suami istri, suaminya ngomong menasihati istri misalnya, tapi istri tidak mau mendengarkan, ya konflik itu akan berlanjut terus. Sebaliknya juga begitu. Suami melakukan kesalahan, istrinya menasihati, tapi suaminya tidak mau mendengarkan. Mana lebih banyak sih suami yang bandel atau istri yang bandel? Nah, indikasi orang bandel atau tidak itu begini. Kalau pasangannya itu cerewet, pasangan yang akalnya normal ya. Kalau pasangannya itu cerewet, berarti orang yang dicereweti itu orang yang bandel. Karena orang yang tidak bandel dinasihati sekali saja cukup. Tapi kalau orang bandel dinasihati sampai 10 kali pun nggak mempan. Nah, karena dinasihati berkali-kali tidak mempan, maka orang yang menasihati itu cenderung nadanya tinggi dan kadang-kadang maki-maki. Nah, pasangannya yang dinasihati lalu nganggap cerewet. Nah, sebenarnya cerewet itu dipancing oleh dia sendiri yang bandel. Ya. Nah, karena itu kita mesti pandai mendengarkan sehingga kita tahu apa sih yang diinginkan dia, terus apa sih kesalahanku dan sebagainya. Nah, terus kita kalau pandai mendengarkan dengan baik, kita bisa mengatasi masalah dengan tepat sesuai dengan informasi yang didengar dari berbagai pihak. Nah, kalau kita sendiri menyelesaikan masalah berdasarkan pikiran kita, itu seringkali hanya berdasarkan asumsi. Tapi kalau kita mau mendengarkan, maka kita bisa mengetahui problem yang sebenarnya. Contohnya misalnya direktur utama. Direktur utama itu kan mengetahuinya hal-hal yang besar-besar. Tapi teknis yang detail, yang tahu itu pegawai di bawah. Bagaimana cara mengerjakan itu, kesulitannya apa dan sebagainya. Nah, kalau si direktur utama tidak mau mendengarkan itu, dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya?
Bisa juga misalnya kalau itu merupakan barang, oh dimulai dari desainnya, oh desainnya nggak cocok dan sebagainya. Itu yang tahu orang bawah. Misalnya ya membuat payung, ini kok dibukanya sulit, ditutupnya juga sulit. Oh, secara teknis karena begini-begini dan sebagainya. Terus itu kalau dia direktur utama bisa mendengarkan dengan baik, maka dia bisa mengatur. Dimulai dari orang yang tukang mendesain, terus pertama mendengarkan dulu si pembeli, ya, orang marketing, orang sales itu dapat keluhan dari pembeli. Nah, keluhan-keluhan itu kemudian dijabarkan solusinya apa. Oh, solusinya kita harus memperbaiki produk. Kalau kita harus memperbaiki produk, si direktur utama memberitahukan kepada tukang membuat desain. Coba deh kamu desain yang lebih baik, yang gampang dibuka dan gampang ditutup dan sebagainya. Terus nanti bagaimana cara memproduksinya dan sebagainya. Jadi kalau tidak mau mendengarkan pegawai, dan kalau presiden tidak mau mendengarkan rakyat itu kalau mau negaranya baik, pasti mereka punya usulan-usulan. Usulan itu kalau demokrasi jalan, maka usulan itu dari rakyat diteruskan ke anggota DPR. Tapi kalau anggota DPR tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, keluhan rakyat tidak ditampung dan diselesaikan di sana, rakyat itu akan ngomong di jalan. Akhirnya terjadi demokrasi jalanan. Lalu terjadilah perang statement. Orang pihak ini ngomong begini, pihak itu ngomong begitu. Nah, makin hari kok makin panas begini. Nah, apakah ini karena mendekati pemilu? Sama-sama mendekati pemilu, kalau tidak ada kebandelan, ya. Kebandelan kalau suami bandel tidak mau mendengarkan nasihat istri. Kalau rakyat itu ngomel-ngomel, ya orang atasannya itu, orang yang memimpin itu kalau udah bandel ya rakyatnya akan teriak. Makin tidak digubris, teriakannya makin keras dan makin banyak orang yang teriak. Nah, terus oleh karena itu kita kalau pandai mendengarkan, kita terima saja apa yang dikeluhkan. Nanti orang yang mengemukakan itu senang. Karena apa? Oh, dia mau mendengarkan kok. Nah, kalau dia mau mendengarkan, mereka mengusulkannya itu dengan cara yang santun, nggak perlu teriak-teriak, didengarkan. Karena kalau teriak-teriak itu seringkali tidak bisa membahas logikanya atau konsekuensinya dan sebagainya. Itu seringkali sulit karena orang marah itu hanya letupan-letupan yang tidak disertai dengan reasoning yang jelas. Tapi kalau kita pandai mendengarkan, maka orang lain itu nyaman menyampaikan pendapatnya kepada kita. Kalau nyaman, maka menyampaikannya itu dengan cara yang tenang, begitu. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak kalau kita bisa mendengarkan dengan baik. Nah, saya dulu ketika jadi wartawan, ada wartawan yang pintar sekali bahasa Inggris, omongannya juga cetas, lebih lancar daripada wartawan senior. Tapi dia tidak bisa mendengarkan orang lain. Kalau misalnya orang lain itu berbicara, dia cepat-cepat menimpali. Kalau dia cepat-cepat menimpali, berarti ketika orang itu bicara, dia pikirannya sudah jalan. Karena pikirannya sudah jalan, terus orang itu belum sampai titik, sudah ditimpali. Nah, kalau dia seperti itu, dia tidak akan bisa menyerap informasi dari sumber berita. Wartawan itu harus bisa menangkap ide dari sumber berita secara menyeluruh. Supaya menyeluruh, biarkan aja dia cerita dengan bebas. Jangan diganggu. Dan tentu ada cara-cara untuk menunjukkan kepada yang berbicara. Karena yang berbicara juga ingin meyakinkan bahwa aku ini didengarkan apa enggak sih. Nah, supaya dia merasa didengarkan, nah dikit-dikit coba kita tanya, yang maksud Bapak tadi begitu tuh apakah begini? Dia tanggap, oh dia paham. Dia mendengarkan, tapi kefahaman dia melenceng, dikoreksi. Terus komentar, wah iya, saya setuju tuh Pak. Nah, itu juga memberikan kesan
mendengarkan dengan baik. Misalnya lagi dengan cara tatap muka, mata saling memandang. Nah, itu juga bisa ditengarai orang itu mendengarkan dengan baik atau tidak. Jadi secara teknis itu banyak cara supaya kita bisa meningkatkan keterampilan kita untuk mendengarkan. Nah, cuma saya ini kan menekankan dari segi keimanan, maka saya berbicaranya itu secara menyeluruh atau secara general. Ya. Tapi sayang, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar manusia di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu tidak pandai mendengarkan. Terutama pada zaman ini, zaman kemajuan teknologi IT, yang membuat kita lebih asyik dengan gadget. Karena kita asyik dengan gadget, kita sambil mendengarkan orang, kita buka gadget, entah itu game atau itu buka WA dan sebagainya, perhatian dibagi dua. Karena dibagi dua, maka pesan dari orang yang berbicara itu tidak bisa ditangkap secara utuh. Nah, jadi kenyataan di lapangan lebih banyak yang tidak bisa mendengarkan dengan baik, seperti yang dikemukakan oleh Allah. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Apakah kamu mengira bahwa sebagian besar mereka itu bisa mendengarkan dan bisa berpikir? Enggak, tidak. Jadi sebagian besar itu tidak bisa mendengarkan dengan baik dan tidak mau menggunakan akalnya untuk memproses. Karena mereka tidak mau menggunakan akalnya dan tidak mau mendengarkan, maka inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Tiada lain mereka itu kecuali bagaikan binatang ternak atau bahkan lebih sesat lagi. Jadi pentingnya kalau kita tuh menjadi pendengar yang baik, itu kita menjadi minoritas. Tidak usah khawatir menjadi minoritas. Ya, orang-orang yang lulus perguruan tinggi jadi sarjana itu juga minoritas. Apalagi yang menjadi doktor itu lebih minoritas lagi. Maka kalau minoritas itu minoritas baik, kita jangan takut. Termasuk minoritas orang yang pandai bersyukur itu pasti minoritas. Maka kita melatih diri untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, kenapa kok kebanyakan orang itu justru tidak pandai mendengarkan dengan baik? Banyak hal yang menyebabkan itu. Saya sebutkan hanya beberapa saja yang bisa kita kaitkan dengan yang kita ambil pelajaran dari Al-Quran. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi pendengar baik. Antara lain karena dia sudah merasa nyaman dengan keadaan dan kebiasaan yang dia alami. Jadi ini orang itu sudah ada di comfort zone. Kalau orang sudah berada di comfort zone, dia tuh tidak mau atau tidak berani keluar dari itu. Karena kalau dia keluar dari itu, dia merasa tidak comfortable lagi, ya, tidak nyaman lagi. Nah itu kalau orang yang semacam itu, dia biasanya berusaha menutup diri dari ide-ide baru. Karena udah aku begini aja lah, udah enak kok gitu. Padahal informasi baru itu lebih bagus, ya, lebih bagus daripada yang sudah kita miliki. Jadi mereka tidak mau, misalnya kalau sudah mempunyai tradisi cara hidup itu biasanya berdasarkan pola pikir tertentu, dia tidak mau menggunakan pola hidup baru. Ya. Meskipun yang baru itu, yang ditawarkan itu lebih baik. Ini macam-macam. Kalau yang sederhana itu orang, misalnya orang Indonesia itu ketika di luar negeri tidak mau makan kecuali masakan Indonesia. Oh susah itu, dia harus pergi ke restoran masakan Indonesia atau beli toko yang khusus menjual makanan-makanan atau bumbu-bumbu Indonesia. Nah, kalau orang itu mau mencoba yang lain, maka dia bisa makan apa saja yang mudah diperoleh. Nah, itu contoh yang gampang. Kalau kita mempunyai suatu kebiasaan hidup, jangan menutup diri. Ya. Kalau menutup diri, maka kita bisa membatasi diri kita. Jadi contoh yang saya pernah baca di sosiologi misalnya, kenapa sih orang Itali yang tinggal di Amerika Serikat itu kalah maju
dibanding dengan orang-orang Yahudi misalnya. Ya, karena orang-orang Australia itu, orang-orang Italia itu, ketika tinggal di sana, mereka itu tetap mempertahankan tradisi-tradisi hidup di Italia zaman dulu, dan kebetulan mereka itu orang pedesaan yang di bagian utara negeri itu, mereka punya tradisi kecurigaan terhadap pemerintah. Dan biasanya pemerintah itu baik pusat atau daerah itu punya bias. Hanya kelompok tertentu yang dimajukan, tapi kelompok lain tidak dimajukan. Nah, itu bisa kita lihat. Misalnya, mohon maaf, kita lihat Bali, Pulau Bali. Mana lebih maju, Bali bagian selatan dan bagian utara? Dari segi berbagai sektor, mana lebih maju? Lebih maju selatan, utara kurang. Nah, itu kira-kira bahwa pemerintah baik pusat ataupun daerah perhatiannya lebih ke selatan, yang utara kurang. Nah, itu kecenderungan itu terjadi di mana-mana. Di Italia juga begitu. Yang maju itu yang selatan, yang utara kurang. Nah, orang yang di utara lalu curiga kepada yang berkuasa, bahwa yang berkuasa itu suka menipu dan sebagainya. Lalu mereka tidak mau sekolah. Nah, karena nggak mau sekolah, ketika di Amerika, mereka juga tidak mau sekolah. Akhirnya mereka miskin. Ya. Tapi tentu 1-2 orang Itali, yang ada juga yang bisa maju di sana. Ya, contohnya yang punya Bank of America itu orang Itali. Ya. Dulu asalnya Bank of Italy, Bank Itali. Tapi kemudian kok makin besar, kalau namanya tetap Bank of Italy, nanti tidak akan bisa besar. Ganti saja Bank of America. Terus menjadi mendunia dia. Nah, ya, jadi kita itu mesti membuka diri terhadap ide-ide baru. Nah, orang-orang yang sudah merasa nyaman di kebiasaannya sendiri, di comfort zone-nya, mereka itu tidak mau mendengarkan orang lain seperti apa yang diungkapkan oleh Allah. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Hati kami tertutup sudah, atau pikiran kami tertutup. Kami nggak mau mendengarkan hal-hal lain. Kamu ngajak begitu, enggak, aku begini aja udah nyaman. Wa fi adhanina waqrun, dan di telinga kami ada hambatan, artinya aku tidak mau mendengarkan omonganmu. Udah, gini aja. Pikirannya tidak mau berubah, bahkan mendengar pun tidak mau. Wa min bainina wa bainika hijab. Udah, di antara aku dan kamu tuh ada penghalang. Kamu kan begitu, aku kan begini. Nah, udah. Terus akhirnya gimana? Ya udah, fa'mal innana amilun. Kamu lakukan apa yang kamu percayai, aku melakukan apa yang aku percayai. Lakukan ke tradisimu, dan aku melakukan tradisiku sendiri. Nah, ini orang yang seperti itu pasti sulit untuk ditembus dengan ide-ide baru, karena tidak mau mendengarkan dengan baik. Jadi kemampuan mendengarkan dengan baik terhambat bagi orang-orang yang terlalu nyaman di comfort zone-nya. Lalu penghalang bagi seseorang menjadi pendengar yang baik itu bisa juga muncul dari sikap kesombongan. Orang yang sombong itu biasanya membanggakan ilmu atau kepintaran yang sudah dia miliki. Dia merasa lebih pintar daripada orang yang memberi informasi baru, dan menganggap bahwa ilmu atau logika yang dia sudah pegang itu lebih baik daripada logika orang itu. Kalau sudah seperti itu, apapun yang disampaikan ditolak. Ya, ini contohnya, falamma ja'atuhum rusuluna bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Ketika para utusan Allah itu datang dengan membawa penjelasan itu kan banyak dari ucapan. Diucapkan dengan penjelasan, mereka tidak mau mendengarkan. Karena apa? Farihu bima indahum minal ilm. Mereka lebih bangga dengan pengetahuan yang mereka miliki. Alah, itu kolot, yang kamu kemukakan itu kolot. Kalau pengetahuan yang aku miliki itu modern dan sebagainya.
Nah, wa haqa bima kanu bihi yastahzi'un. Akibatnya mereka itu nanti mereka akan menderita sendiri sebagai akibat dari sikap dia yang suka mengolok-olok orang. Ya, orang yang sombong itu di samping tidak mau mendengarkan juga malah mengolok-olok orang. Lah itu apa, kamu tuh kuno, gitu kan, mengolok-olok. Ya. Lagi bisa juga halangan untuk menjadi pendengar yang baik itu muncul dari sikap fanatik. Fanatik itu bisa fanatik terhadap kelompok, bisa fanatik terhadap aliran agama dan sebagainya. Jadi sikap fanatik suatu kelompok masyarakat terhadap agama atau budaya yang sedang mereka ikuti sehingga mereka tidak ingin dipengaruhi informasi baru meskipun informasi baru itu benar dan baik. Nah, ini kebetulan contohnya itu zaman Nabi itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu merasa mereka sudah benar dan baik, maka ketika mereka punya sebenarnya mereka juga tidak mengikuti buku sucinya dengan baik. Karena apa? Mereka itu suka mengubah-ubah buku sucinya mereka. Terus atau mengubah itu bisa dengan teksnya diubah, bisa dengan cara teksnya tetap, tetapi cara menguraikannya itu yang melenceng. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ah. Di antara orang Yahudi itu ada sekelompok orang, terutama orang-orang pinternya, itu yang mengubah kalimat-kalimat di dalam kitab sucinya. Mengubah, tadi saya bilang, bisa mengubah teksnya, bisa mengubah pemahamannya. Wa yaquluna sami'na wa 'asaina, dan mereka mengatakan, ya aku dengar, tapi aku tidak mau melaksanakan. Ya. Dengar, tapi aku tidak mau melaksanakan. Tidak mau melaksanakan itu berarti durhaka. Wasma' ghaira musma'. Mereka mendengar tapi seperti tidak mendengar. Ura'ina layyam bi'alsanatihim wa ta'anan fid-din. Mereka justru malah mengolok-olok agama yang benar. Terus sering juga terjadi bahwa seseorang itu tidak bisa memanfaatkan informasi baru yang benar dan baik semata-mata karena dia lalai. Dia lalai karena tenggelam dalam kesibukan tertentu. Kesibukan itu bisa bermacam-macam. Bisa kesibukan berbisnis sehingga tidak punya waktu, tidak punya tenaga untuk mencerna hal-hal yang baru. Ya, kalau bisnis ya dia mentang-mentang laris, dia sibuk sekali, tapi tidak memikirkan perubahan-perubahan yang ada di luar. Karena nggak mau memperhatikan perubahan yang di luar, jadi ketika orang masyarakat itu sudah berubah sama sekali, mati dia bisnisnya. Jadi kan bisa kita lihat seperti BlackBerry. Ya. BlackBerry itu dia waktu ditawari Android tidak mau, karena waktu itu BlackBerry sedang laris-larisnya. Dia menganggap ini bener kok, buktinya laris. Tapi dia tidak mau memahami bahwa di luaran itu orang makin hari makin banyak yang menerima Android. Mati sekarang si BlackBerry itu. Ya kalau masih ada itu ya kempas-kempis. Ya. Nah orang yang semacam itu kelihatannya mendengarkan, tapi mendengarkannya tidak efektif. Karena apa? Dia tenggelam dalam kesibukan. Dengan kata lain, pendengarannya bersifat palsu atau semu, atau istilah bahasa Inggrisnya pseudo listening. Ya. Dan bisa dikatakan bahwa dia mendengar, tapi sebenarnya dia tidak mendengar. Allah melarang kita jangan sampai seperti itu. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Kamu jangan seperti orang-orang yang mengatakan, ya aku dengar, tapi sebenarnya mereka tidak mau mendengarkan. Dengar tapi tidak mau mendengarkan. Beda ya. Kalau mendengar itu tidak sengaja, bisa tidak sampai lalu dan tidak fokus. Tapi kalau mendengarkan itu dengan sengaja dan mencerna dan fokus menaruh perhatian di situ, bahkan dipikirkan atau dicerna. Ya. Lagi yang juga bisa menghambat kita menjadi orang yang pandai mendengarkan dengan baik, itu yaitu apa? Kurangnya ilmu pengetahuan sebagai pendukung. Kalau kita dari kecil malas belajar, maka ilmu kita terlalu minim. Padahal seringkali informasi itu butuh dicerna dengan perlengkapan ilmu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu equipped, ya,
diberi sarana diberi peralatan untuk memahami. Nah, peralatan itu tentunya ilmu pengetahuan. Ya. Kalau misalnya mempelajari kedokteran, kalau dia biologinya lemah, ya dia tidak bisa paham. Kalau dia matematikanya lemah, ya dia sulit akan bisa menangkap pelajaran kesehatan dan sebagainya. Ya. Jadi lack of knowledge, kekurangan ilmu itu bisa menghambat kita menjadi pendengar yang baik. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathar. Sungguh kami sudah memberikan beberapa percontohan di Al-Qur'an ini. Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Nah, orang-orang itu banyak yang orang-orang kafir itu kalau kamu kasih tahu, alah kamu ini salah, justru malah nyala-nyalain orang. Kenapa begitu? Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah itu membuat pikiran orang yang tidak berilmu pengetahuan itu menjadi tertutup. Ya. Allah itu mengunci mati pikiran orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau memberitahu orang yang tidak punya pengetahuan, ya yang tidak punya pengetahuan cukup, kita ulang-ulang ya tidak efektif karena dia tidak paham. Ya. Baik, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa keterampilan untuk mendengarkan dengan baik itu sangat penting untuk keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan kita. Cara meningkatkan keterampilan mendengarkan antara lain adalah kita menguatkan keimanan, rendah hati, diam saat mendengarkan, menggunakan akal sehat, menerapkan apa yang kita dengar dalam perilaku, dan belajar dari sejarah. Manfaat mendengarkan dengan baik itu banyak. Antara lain bisa memperluas perspektif kita, bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa memperkecil kemungkinan konflik, dan bisa mengatasi masalah dengan tepat. Penghambat dalam mendengarkan juga bermacam-macam, antara lain menutup diri terhadap informasi baru, merasa lebih pintar, fanatik, kelalaian, dan kekurangan ilmu. Nah, demikian, mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam usaha menjadi pendengar yang baik sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin.